Pasti di tengah pandemi COVID ini kita mendengar istilah yang namanya stop fake news. Hentikan berita bohong, hentikan hoax. Nah saudara, apa kata Alkitab? Saya yakin bahwa kalau kita membaca kisah anak yang hilang, itu sangat terkenal. Tapi seringkali kita, wah ini memang anak bungsu maupun anak sulung sama-sama jeleknya. Ya, tetapi ada yang menarik saudara. Kenapa si sulung marah? Saya akan bacakan. Lukas pasal 15 ayat 22 sampai dengan 28. Perhatikan baik-baik. Ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Ayat 24 perhatikan. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka ria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Perhatikan ayat 27. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Saudara, saya tadi sengaja memakai kata perhatikan. Ayah itu mengatakan dia hilang, dia mati, dia hidup kembali, dia hilang, dia ditemukan. Tetapi apa yang dikatakan hamba? Ditemukan dalam keadaan sehat. Siapa enggak marah saudara? Dalam keadaan sehat malah dipestakan. Inilah pemutarbalikan berita. Maka membuat berita itu harus hati-hati. Sebab kalau tidak, ketika kita menciptakan berita-berita bohong, sesungguhnya kita membuat orang marah, membuat orang kecewa, membuat orang sakit hati. Dan ternyata anak yang hilang, kisah anak yang hilang itu di dalamnya ada fake news. Sekali lagi fake news. Karena itu marilah salah satu cara menghadapi COVID-19 adalah stop fake news. Hentikanlah segala berita bohong, berita yang cuma menyakiti, berita yang cuma menebarkan kebencian. Tuhan memberkati kita.